Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan saya Dr. Medinatia, SPA. Hari ini saya akan menyampaikan kuliah mengenai metabolisme air. Seperti yang kita ketahui bahwa air sangat penting untuk sistem kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa air. Berat badan manusia itu 45-75%-nya adalah air. Air itu sendiri terdistribusi di dalam kompartemen intraseluler dan ekstraseluler. Namun, terdapat juga fase pelarut berkesinambungan di antara kompartemen tubuh. Sebagai pelarut biologis, air berperan penting dalam semua aspek metabolisme seperti absorpsi, transport, digesti, ekskresi, dan pemeliharaan suhu tubuh. Air bukan hanya pelarut dalam reaksi biologis. Air merupakan nukleofil yang baik dan sangat sering ambil bagian secara langsung dalam beberapa reaksi, misalnya hidrolisis dan kondensasi. Distribusi air dalam tubuh dan pengaturan metabolisme air. Semua reaksi kimia terjadi di dalam media cair dalam tubuh, dan semua reaktif larut dalam cairan tubuh. Air di sini berperan pada reaksi biokimia secara aktif, seperti yang saya katakan sebelumnya, penting dalam absorpsi, transport, digesti, ekskresi, dan pemeliharaan suhu tubuh. Nah, 2/3 dari total cairan tersebut ya itu didistribusikan ke cairan intraseluler atau CIS, dan sepertiganya di kompartemen cairan ekstraseluler atau CS. Kompartemen CIS dan CS secara fisik terpisah oleh membran plasma seluler. Nah, CIS ini selanjutnya dibagi lagi menjadi dua kompartemen, yaitu kompartemen cairan intravaskuler yang sejumlah 25% dari CIS dan kompartemen cairan interstisial. Nah, kemudian cairan transseluler, nah ini juga dibagi lagi dia ke gastrointestinal, ke intraokuler, ke cerebrospinal, dan cairan jaringan ikat lainnya. Jadi cairan transseluler ini adalah di kompartemen cairan interstisial. Air itu sendiri dapat dengan mudah berpindah pada kompartemen yang berbeda ketika diperlukan. Nah, total body water atau kita singkat TBW itu 60% berat badan. Nah, di mana cairan intrasel ini ya dia itu 30-40% dari berat badan. Kalau dari keseluruhan TBW tadi 67%-nya. Nah, kalau cairan ekstrasel itu 20-25% dari berat badan. Nah, kemudian inilah dibagi lagi yang seperti dijelaskan sebelumnya, interstisial itu 15%-nya, intravaskuler 5%-nya, dan transseluler itu 1-3%-nya. Nah, ini perpindahan air antar kompartemen ya. Jadi ada bermacam-macam cara. Nah, penahanan air dalam kompartemen itu sendiri bergantung pada tekanan osmotik yang didasari oleh ion dan molekul terlarut dalam air. Nah, perbedaan tekanan osmotik antara dua kompartemen inilah yang menyebabkan perpindahan air dari kompartemen yang encer ke kompartemen yang pekat. Proses ini kita sebut osmosis. Tekanan osmotik plasma terutama dipengaruhi oleh ion sodium yang terlarut dalam plasma dan protein. Ya. Nah, urea juga dan glukosa juga terdapat dalam plasma yang juga berkontribusi terhadap tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik plasma yang berasal dari protein plasma itu kita sebut tekanan onkotik. Protein itu tidak dapat melewati membran biologis ya karena struktur molekul dan muatan listriknya besar. Nah, tapi protein memiliki peran utama untuk pemeliharaan kesetimbangan cairan antara cairan vaskular dan cairan interstisial. Nah, semua larutan yang memiliki osmolaritas sama dengan plasma itu kita sebut larutan isotonik. Nah, yang kedua ya, jenis perpindahan air yaitu melalui filtrasi. Nah, filtrasi ini merupakan perpindahan cairan vaskuler dari area vaskuler ke kompartemen interstisial melawan tekanan onkotik protein plasma. Nah, contohnya seperti yang kita kuliah sebelumnya ya, tentang filtrat glomerul ginjal. Nah, dia secara filtrasi ya seperti yang sudah dijelaskan di kuliah kemarin.
Nah, tekanan hidrostatik arteri ini menyebabkan transisi cairan vaskuler dan semua molekul terlarut, ya, selain protein melintasi membran glomerulus. Dalam beberapa jaringan, sel membangun sebuah respon adaptif untuk meningkatkan osmolaritas cairan ekstravaskuler. Nah, sel meningkatkan osmolaritas intraseluler ini untuk melindungi dari stres osmotik. Nah, dalam kasus peningkatan osmolaritas cairan ekstravaskuler, nah itu ya, jadi sel otak melindungi dirinya dengan meningkatkan konsentrasi asam amino, sedangkan sel ginjal itu dengan meningkatkan konsentrasi sorbitol. Nah, cairan interstisial meliputi cairan limfatik secara umum berbentuk gel karena kandungan proteoglikannya. Proteoglikan ini memiliki kapasitas retensi air yang tinggi karena jumlah grup OH yang sangat besar dalam strukturnya. Itulah mengapa cairan interstisial itu tidak berakumulasi pada ekstremitas bawah akibat edema yang terbentuk karena gravitasi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai aquaporin, ya. Aquaporin itu merupakan protein membran integral yang menyediakan transmembran channel untuk pergerakan molekul air secara cepat melewati semua membran plasma. Ada 10 aquaporin yang memiliki masing-masing peran khusus, ya. Aquaporin itu terdapat di mana aja? Ya, ada di nefron, ada di kelenjar ludah, ada di mata, SSP, paru, hati, pankreas hingga kolon. Selanjutnya kita berbicara mengenai keseimbangan elektrolit. Banyak senyawa dibawa ke dalam sel oleh sistem pembawa usus dikarenakan permeabilitas membran sel yang terbatas. Nah, meskipun konsentrasi sel dan ekstraselnya berbeda, konsentrasi ini sebenarnya memiliki kisaran yang konstan. Sel membran permeabel terhadap air dan molekul hidrofobik, tapi tidak permeabel terhadap ion dan molekul netral hidrofilik. Nah, molekul ini dibawa ke dalam sel oleh sistem pembawa dan pompa khusus. Nah, pompa yang paling efektif itu biasanya adalah natrium kalium ATPase. Nah, natrium kalium ATPase ini bertanggung jawab dalam pengaturan dan mempertahankan konsentrasi natrium dan kalium intrasel dan untuk generasi potensi listrik transmembran. Jadi natrium kalium ATPase ini memindahkan 3 natrium plus keluar dari sel. Nah, kemudian diikuti dengan 2 Kat plus masuk ke dalam. Jadi bertukar. Potensi listrik merupakan pusat untuk sinyal listrik dalam neuron dan gradien Na+ digunakan untuk mendorong menaiki kotransport dari berbagai zat terlarut seperti glukosa, asam amino dalam berbagai tipe sel. Nah, ini ya kation utama pada media intraseluler, ya, ada K+ dan Mg+, ya, kalium dan magnesium. Sedangkan anion utamanya di intraseluler itu adalah asam organik, protein, HCO3- dan klorida. Sedangkan pada plasma kation utamanya itu adalah natrium, kalsium, magnesium, dan kalium. Dan anionnya adalah Cl- juga dan HCO3-. Nah, ini adalah tabel mengenai kadar dari kation dan anion di plasma, cairan plasma, cairan interstisial, ya, dan cairan intraseluler. Nah, jumlah semua muatan itu positif itu harus sama dengan jumlah semua muatan negatif untuk mempertahankan netralitas listrik di plasma. Ya, seringkali konsentrasi plasma natrium kalium klorida, ya, diukur di laboratorium klinik. Nah, jumlah kation yang terukur ini melebihi anion yang terukur. Oleh karena itu, jumlah anion plasma yang tidak terukur harus lebih besar daripada kation yang tidak terukur. Nah,
perbedaan antara jumlah kation tidak terukur dan anion tidak terukur kita kenal sebagai anion gap dan dihitung sebagai rumusnya berikut ini ya Dek. Jadi natrium ditambah kalium dikurang klorida dikurang hasil 3 min ya. Kondisi fisiologis ini konstan ya sebesar 12 lebih plus minus 4 mg per liter. Nah, anion gap ini dapat meningkat ya pada kondisi khusus patologis khususnya seperti asidosis laktat dan gagal ginjal. Oke, kita selanjutnya berbicara mengenai perpindahan air ekstraseluler antara intravaskuler dan interstisial. Jadi perpindahan CES antara intravaskuler dan interstisial ini diatur oleh 3, tenaga osmotik, hidrostatik, dan elektrostatik. Nah, cairan intravaskuler yang diisolasi dari CES oleh dinding kapiler yang permeabel terhadap air dan ion tapi tidak permeabel terhadap protein. Nah, tenaga filtrasi utamanya adalah tekanan hidrostatik plasma dalam kapiler. Nah, tenaga reabsorpsi utama adalah tekanan osmotik yang mendesak melewati endotel kapiler protein plasma. Nah, tekanan hidrostatik plasma itu sendiri cenderung mendorong air keluar kapiler. Nah, sedangkan tekanan osmotik koloid cenderung mendorong air ke dalam kapiler. Nah, tekanan hidrostatik plasma harus melebihi tekanan osmotik koloid pada ujung arteri kapiler sehingga filtrasi terjadi. Jadi hidrostatik ini harus lebih besar daripada tekanan osmotik koloid supaya bisa terjadi filtrasi. Ketika plasma bergerak di sepanjang kapiler dan terjadi filtrasi, tekanan hidrostatik plasma menurun dan konsentrasi protein meningkat sepanjang kapiler, sehingga reabsorpsi terjadi menuju ujung vena kapiler ya. Jadi dia menurun nih hidrostatiknya, sedangkan konsentrasi protein meningkat. Nah, keseluruhan penyaringan ini melebihi reabsorpsi, maka dari itu air harus dikembalikan ke plasma dari area interstisial dengan cara sistem limfatik untuk mencegah edema ya. Kalau airnya tetap berada di interstisial tidak ke plasma, nah dia akan edem tubuh kita. Nah, untuk osmolaritas CES itu dipertahankan konstan pada 280 hingga 298 miliosmol per liter sebagai konsekuensi keseimbangan dinamis antara intake air dan ekskresi air. Pada kondisi normal sekitar setengah hingga 2/3 intake air itu dalam bentuk intake cairan oral dan sekitar setengah hingga 2/3-nya lagi intake air dalam bentuk intake oral air dalam makanan ya. Jadi yang tadi dalam bentuk cairan, yang dalam bentuk makanan. Sejumlah kecil air juga diproduksi oleh metabolisme oksidatif yaitu sekitar 150 sampai 300 ml per hari ya. Nah, air itu yang kita tahu kan diekskresikannya melalui urin, keringat, pernafasan dan melalui sistem gastrointestinal. Pergantian air harian rata-rata pada dewasa itu sekitar 2,5 liter, tapi kisaran pergantian air cukup besar dan bergantung pada intake, lingkungan, dan aktivitas fisik. Volume dan komposisi cairan tubuh diatur oleh sistem neurohormonal, yaitu termasuklah hipotalamus, ginjal, ADH, sistem renin, angiotensin, aldosteron, dan faktor natriuretik. Nah, ini kita bicara mengenai hipotalamus dan ADH ya. Pusat regulasi untuk intake air dan output air itu terletak di area terpisah pada hipotalamus. Nah, neuron pada masing-masing area ini berespon terhadap peningkatan osmolaritas CES, penurunan pada volume intravaskuler dan angiotensin 2 ya. Nah, osmolaritas CES yang meningkat itu menstimulasi neuron secara langsung dengan menyebabkannya menjadi menciut ya. Nah, penurunan pada volume intravaskular itu menyebabkan pengurangan aktivitas reseptor distensi yang terletak di atrium jantung, vena cava
inferior dan vena pulmonalis, dan pengurangan aktivitas reseptor tekanan darah di aorta dan arteri karotid. Nah, penyampaian informasi ini ke sistem saraf pusat menstimulasi neuron dalam area intake air dan output air di hipotalamus. Nah, stimulasi neuron yang terletak di area intake air ini menghasilkan sensasi haus dan dengan demikian menstimulasi intake air. Nah, stimulasi neuron yang terletak pada area output air menghasilkan lepasnya ADH, antidiuretik hormon, dari kelenjar pituitari posterior. ADH itu seperti kuliah sebelumnya itu kan tugasnya menstimulasi reabsorpsi air pada ductus collectivus ginjal sehingga menghasilkan pembentukan urin yang hipertonik dan output airnya menjadi menurun. Jadi dia banyak yang diserap karena kurang cairan tadi. Ya, jadi diabsorpsi airnya. Nah, akibatnya pembentukan urinnya menjadi sedikit, ya, karena cairannya ditahan, diretensi. Nah, integrasi dari beberapa mekanisme tersebut adalah yang menentukan pemeliharaan keseimbangan air supaya berjalan baik, ya. Nah, ya, ini jadi tekanan darah turun nih, dia menurunkan aktivitas reseptor, baroreseptor dan distension tadi, ya, yang di jantung, di vena cava dan sebagainya tadi. Kemudian dia mengakibatkan memberi info ke hipotalamus ini, ke bagian water intake ini, ya, sehingga rasa haus ada dan jadi intake airnya meningkat. Nah, kemudian dia juga menginformasikan ke area tentang output cairan ini di hipotalamus juga, sehingga antidiuretik hormonnya rilis, ya, meningkat, ya, sekresinya. Nah, ini dari pituitari posterior ini. Nah, kemudian akhirnya, ya, output urinnya itu menjadi turun, ya, karena antidiuretik hormonnya meningkat, jadi tahan. Nah, kemudian, ya, ini juga apabila terjadi osmolitas air ekstraseluler meningkat akan ke dua area ini juga. Nah, kemudian selain mempengaruhi aktivitas reseptor, baroreseptor dan distensi, ini juga mengaktifasi sistem RAA tadi. Jadi dia dua jalur, ya. Nah, dengan meningkatkan angiotensin 2. Nah, kerjanya juga sama, ya, ke area hipotalamus yang water intake dan water output, ya. Sistem RAA, ya, fungsinya mekanisme pengaturan neurohormonal untuk kandungan sodium dan air tubuh, tekanan darah arteri, keseimbangan potasium, ya, atau kalium. Nah, renin itu sendiri apa? Enzim proteolitik yang disintesis, disimpan dan disekresi oleh sel dalam badan justaglomerula ginjal. Nah, kapan sekresi renin ini bisa meningkat? Maksudnya sekresi renin ini bisa meningkat dengan menurunkan tekanan perfusi ginjal, menstimulasi saraf simpatis ke ginjal, dan menurunkan konsentrasi sodium di dalam cairan tubulus distal. Nah, renin, ya, seperti kita tahu mengubah dia kan angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, dari angiotensin 1 diubah lagi menjadi angiotensin 2 di paru dan ginjal oleh enzim ini, angiotensin converting enzim. Nah, angiotensin 2 ini kan merupakan vasokonstriktor. Nah, ya, seperti kuliah sebelumnya lagi deh, ya, yang poten serta menstimulasi sekresi aldosteron oleh korteks adrenal, ya. Kemudian juga menstimulasi perasaan haus dan menstimulasi sekresi ADH. Nah, aldosteron ini menstimulasi reabsorpsi sodium, ya, pada nefron distal. Ini yang kita pelajari kemarin. Nah, maka sebagai konsekuensi dari reabsorpsi sodium ini, maka air ditahan oleh tubuh, ya. Nah, ini yang selanjutnya faktor natriuretik, ya.
Ini juga berkontribusi terhadap pemeliharaan keseimbangan sodium. Nah, ini paling dikenal sebagai atrial natriuretic factor atau NF, yang mana sebuah peptida dilepaskan oleh atrium jantung ketika membengkak akibat pengembangan ruangan ekstraseluler. Nah, ANF ini meningkatkan ekskresi garam dan air oleh ginjal dengan meningkatkan GFR, glomerular filtration rate, dan dengan menghambat reabsorpsi sodium oleh sistem RAA. Jadi supaya dia ekskresi garam dan airnya meningkat, maka dia tingkatkan juga GFR-nya dan dia hambat penyerapannya. Nah, aksi ANF ini bersifat moderate dalam kondisi fisiologis, tapi lebih efektif pada beberapa kondisi patologis seperti gagal jantung kongestif. Nah, kita sekarang masuk ke gangguan metabolisme air. Nah, ini umumnya berasal dari ketidakseimbangan antara intake air dan output air ya. Nah, gangguan dalam metabolisme air ini misalnya dehidrasi dan edema daripada overhidrasi. Nah, retensi atau ekskresi natrium bersama dengan air juga penting ya dalam homeostasis. Pada kasus ini, keseimbangan air dapat lebih negatif daripada keseimbangan sodium. Nah, jadi ini disebut dehidrasi hipernatremik dan hiperosmolar ya. Jadi sodiumnya lebih banyak ya, airnya lebih sedikit, lebih negatif, sehingga jadi hipernatremik, natriumnya berlebih ya, jadi juga hiperosmolar. Nah, kalau yang keseimbangan airnya sama dengan keseimbangan sodium, nah ini jadinya dehidrasi normonatremik dan isoosmolar ya, dia osmolaritasnya sama antara air dan sodium, jadi dia normal juga. Nah, ada juga yang keseimbangan air dapat lebih positif, jadi airnya lebih positif dibandingkan sodium, jadi airnya lebih banyak, sehingga dehidrasinya hiponatremi ya, jadi lebih banyak air daripada natrium, dan hipoosmolar. Nah, penyebab dehidrasi hipernatremik yaitu kekurangan air dan makanan, keringat berlebih yang disertai dengan intake air tidak adekuat, diuresis osmotik dengan glukosuria, dan akibat terapi diuretik ya, dengan diiringi intake air yang tidak adekuat. Nah, kalau dehidrasi normonatremik akibat apa? Akibat muntah-muntah, diare, jadi dia air keluar, natriumnya keluar ya. Jadi penggantian kehilangan dalam kondisi datar dengan cairan natrium rendah, contohnya oralit ya. Nah, sedangkan dehidrasi hiponatremik, nah ini akibat apa? Terapi diuretik, jadi dia dapat diuretik, tapi dia ada intake air yang berlebihan juga, jadi airnya banyak tapi natriumnya keluar, sehingga jadi hiponatremi, atau keringat berlebihan, atau penyakit ginjal yang salt wasting, dan juga kondisi insufisiensi adrenokortikal. Nah, gangguan yang kedua yaitu contohnya edema. Nah, edema ini cairan plasma yang melintasi area vaskular ya. Nah, disebabkan peningkatan tekanan hidrostatik, peningkatan permeabilitas kapiler, dan penurunan tekanan onkotik. Nah, cairan plasma ini dapat berakumulasi dalam area interstisial dan membentuk edema dalam kondisi penurunan drainase limfatik yang diakibatkan oleh keadaan patologis. Edema ini bisa muncul ya pada kondisi inflamasi akut, obstruksi vena dan atau limfatiknya ya, gagal ginjal ya, bisa disebabkan penyakit ginjal akut ataupun kronik, gagal jantung, gagal hati, dan bersifatnya lokal ataupun sistemik. Jadi ada yang di tungkai saja edema, ada yang memang sembab seluruh tubuh dari kelopak mata sampai ke ujung kaki. Ada juga yang sindrom nefrotik itu dia berawal dari kelopak mata yang lama-kelamaan turun ke tungkai, ke perut, dan akhirnya bisa seluruh tubuh. Nah, untuk gangguan yang ketiga itu overhidrasi, yaitu air yang berlebihan atau disebut intoksikasi air ya.
Ini peningkatan total body weight-nya dengan total body sodiumnya yang normal. Nah, jadi jarang diakibatkan konsumsi air berlebihan. Nah, ini lebih sering akibat dari gangguan ekskresi air bebas ginjal sebagai hasil dari sekresi ADH yang tidak sesuai yang dibutuhkan untuk menjaga osmolitas jas normal ya. Akibatnya apa? Hiponatremi. Nah, air dan sodium yang berlebihan itu perluasan dari kompartemen ekstraseluler biasanya berakibat retensi sodium dan air. Hal ini terjadi bersamaan dengan gagal ginjal oligouri, sindroma nefrotik, gagal jantung kongestif, sirosis, hiperaldosteronisme primer. Nah, pada kondisi ini ya, kelebihan TBW berhubungan dengan kadar sodium yang normal atau rendah dan osmolitas ya. Untuk hipernatremi sendiri jarang terjadi ya dengan kelebihan air ini. Oke, terima kasih. Demikianlah kuliah mengenai metabolisme air. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.